Hidup ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Kullun nafsin dha'iqatul maut, artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jamaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah yaitu meraih husnul khotimah. Dalam kehidupan ini, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Begitulah proses kehidupan ini. Yang mana usia kita terus berlanjut. Umur kita terus berlanjut. Begitu proses kehidupan ini. Mulai kita dari kandungan, balita, anak-anak, dewasa, manula, dan terus selanjutnya. Begitulah proses kehidupan ini. Yang mana mati tentu kita jalani. Yang mana mati, pilih mana kita, yaitu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setiap yang berawal pasti berakhir, dan setiap yang berakhir pasti berawal. Masih ada kehidupan setelah kematian. Begitu proses kehidupan ini. Hidup ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Kullun nafsin dha'iqatul maut, artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti
pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu proses kehidupan ini. Pilih mana kita kehidupan ini? Mau wafatkah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Wafatkah dalam kebaikan atau wafat dalam keburukan? Itulah pilihan takdir sama kita. Maka ini tentu persiapkan amal ibadah kita. Yatbi'ul mayyiti thalathatun ahluhu maluhu wa amaluhu. Mengikut bagi mayit itu ada 3. Harta keluarga, amal ibadah. Harta sebatas di dunia saja membantu amal ibadah kita. Bisa harta kita memasukkan kita ke dalam surga. Bisa karena harta kita memasukkan kita ke dalam neraka. Dari mana harta yang kita dapat? Yang kita gunakan, yang kita manfaatkan, harta yang tidak jelaskah? Harta hororkah? Harta tipuankah? Harta suap-nyuapkah? Harta sogokankah? Harta rampasan? Harta korupsi? Semua akan dipertanyakan di yaumil hisab nanti di hadapan Allah. Di mahkamah Allah. Semua akan dipertanyakan. Dari mana harta yang kau dapat? Kemanakah engkau gunakan? Kemanakah engkau fungsikan? Begitu harta yang kita dapat begitu lesap, begitu hangus karena tidak ada keberkahan dalam harta yang kita dapat. Mungkin tidak jelas dalam harta kita. Hanya sebatas itu yang menghantarkan kita di dunia. Harta tidak bawa mati. Kedudukan, tahta, jabatan sebatas di dunia saja. Kemudian keluarga yang kita cintai, yang kita sayangi. Anak yang kita cintai, cucu yang kita sayangi, sebatas di dunia saja. Maka mereka hanya mengantarkan kita sebatas di dunia saja. Namun yang kekal yaitu adalah amal ibadah kita. Amal yang kekal mengikuti kita, mengikut bagi mayit itu, yaitu adalah amal ibadah kita. Selama hidup kita. Betapa pedihnya di alam kubur kalau kita tidak memiliki amal ibadah gelap. Bau bangkai, bau busuk, sempit. Begitulah siksa di alam kubur. Orang-orang tidak memiliki amal ibadah. Orang-orang memiliki amal ibadah, insya Allah kuburnya aman, nyaman, lapang. Maka inilah pilihan kita, yaitu wafatkah dalam husnul khotimah atau wafat dalam su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bahan muhasabah untuk kita, bahan renungan untuk kita. Kita semua pasti akan merasakan mati. Sepintar-pintar diri manusia adalah mengingat dia kapan dia wafat, kapan dia mati. Itulah sepintar-pintar manusia. Bila ajal mengikuti kita, tidak dapat dimajukan sedikit pun, tidak dapat dimundurkan sedikit pun. Begitulah proses kematian. Pasti akan datang untuk kita. Tidak pandang tua muda. Maka inilah mengikuti kita terus di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada penyesalan nanti di alam kubur. Ya Allah, balikkan saya ke dunia, rajin berzakat, infak, sedekah. Semua penyesalan tiada lagi bermakna. Maka kita tinggal semua. Hanya amal ibadah, harta, keluarga, tinggal. Amal ibadah yang kekal mengikuti kita. Maka daripada itu, kita persiapkanlah amal ibadah kita dalam kehidupan ini. Dari dunia hingga menuju akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Marilah kita memohon doa kita wafat dalam husnul khotimah, wafat dalam kebaikan, jangan wafat dalam keburukan. Wafat tidak memiliki amal ibadah.
Kemudian yang perlu kita garis bawahi yang terakhir adalah banyak orang terhalang masuk surga karena apa? Walaupun kita mati syahid, kalau ada masih hutang piutang, ini akan terhalang kita masuk surga ketika setelah wafat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.